bahwa dengan bahagia saja atas kelahiran Nabi, Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan anugerah besar. Diceritakan dalam kitab Arfu Ta'rif bil Maulidis Syarif oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari yang lahir tahun 751 Hijriah, meninggal 833 Hijriah, tentang Abu Lahab. Sayyidina Abbas bermimpi melihat Abu Lahab dalam mimpinya, kemudian bertanya, "Aina, di mana engkau wahai Abu Lahab?" Berkata, "Finnar." Abu Lahab menjawab, "Saya di dalam neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati isnain wa amussu min baini usbu'ai ma'an biqadri hadza bisababi farah bi maulid Muhammad." Dia katakan, saya diazab di neraka, tapi setiap malam Senin diringankan azab saya, dan saya bisa meminum air yang keluar dari jari-jari saya. Kenapa saya bisa mendapatkan anugerah tersebut? Karena saya pernah sekali bahagia di saat lahirnya ponakan saya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasulullah Al-Mustafa Al-Mujtaba Safiyullah Khalilullah Sayyidul Waladil Adam Sayyidul Thaqalain Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Padahal Abu Lahab senangnya karena ponakan, bukan karena Nabi. Karena fitrah manusia, kalau ada ponakan lahir bahagia. Bagaimana kalau bahagianya karena kelahiran Nabi Muhammad, kita yakini sebagai Nabi dan pemimpin para Nabi dan Rasul. Makanya disebutkan dalam syair oleh Al-Imam Nasruddin Ad-Dimishqi, "Idza kana hadza kafiran da'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawm asnain da'ima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau orang yang sudah disebutkan berada dalam neraka, bisa diringankan azabnya setiap hari Senin karena sebab satu kali berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kiranya jika orang yang bahagia itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang yang bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad karena lahirnya pemimpin para Nabi, para Rasul, dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Memang tidak dikatakan sebagai hujjah ahkam syar'iyyah. Itu kita paham. Karena hadis ini di dalam Sahih Bukhari hadis mursal. Kita tidak jadikan hukum. Hukum ini wajib, sunnah, konsensus para muhadditsun dan para fuqaha mengambil hadis sahih dan hadis hasan sebagai hujjah di dalam penetapan hukum. Tapi ketika berbicara fadail, keutamaan-keutamaan, maka hal ini diperbolehkan dan hal ini dianjurkan karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad itu adalah ekspresi kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahir sang kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia ini. Makanya yang tidak bahagia hanya iblis. Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 778 Hijriah, mengatakan iblis itu menangis 4 kali tangisan. Yang pertama, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat dilahirkan Nabi Muhammad, iblis menangis sedih. Jadi orang yang menangis sedih atas kelahiran Nabi Muhammad, maka ini adalah as-sifatu iblisiyah. As-sifatu iblisiyah, sifatnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Bukan saya yang bilang.